Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofis Dwi Ariyono, NIM 05393124 Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tugas 2 dari mata kuliah STSI 4204, visualisasi data. Pada tugas kali ini kita diminta untuk mengimport data Excel dan kemudian di sini ada beberapa soal. Ini library-nya sudah saya install dan Excel-nya sudah saya save ke directory lokal saya. Nah, langsung saja kita buka RStudio, kemudian kita buat script baru. Pertama-tama kita import Excel. R-language import Excel. Kita pakai library read Excel, kita taruh importnya ini di atas. Kemudian kita copy sintaks ini untuk mengimport Excel. Ini path, terus kemudian your file. Berarti ini di atas kita kopikan semua path directory-nya. Kita paste ke sini dalam script kita. Yang terakhir ini nama Excel-nya. Kita paste. Kemudian kita coba view. View data. Kita run. Nah, ini keluar apa sih namanya, tampilannya seperti apa. Nah, data pendapatan ini judul dari Excel-nya. Ini kita mau buang dan pendapatan kebahagiaan pada sel B1 dan C1 ini kita akan jadikan sebagai field. Maka dari itu, ketika import Excel kita tambahkan sintaks baru yaitu skip. Skip ini untuk melewati beberapa row di atas. Kita skip 1, kemudian header sama dengan true. Kita coba jalankan lagi scriptnya. Oh, salah ya. Apa pakai H besar? H besar. Ini coba kita lihat lagi, import Excel header true. Call name bukan. Nah, ini header sama dengan true. Ini satu header sama dengan true. Nah, ini ada nih pendapatan dan kebahagiaan. Nah, kemudian karena ini masih berbentuknya string, kita akan ubah menjadi bentuk numerik. Data dolar pendapatan adalah, nah ini R language convert string to number. Caranya adalah S numerik data pendapatan. Lalu kemudian ada satu lagi pendapatan tadi sama kebahagiaan. Nah, ini kolom pendapatan dan kebahagiaan sudah berubah tipe datanya menjadi numerik. Kemudian pada soal diminta untuk menggunakan histogram. Plot apakah variabel terikat itu terdistribusi secara normal ataukah tidak. Berarti ini kita add language plot. Sintaksnya adalah plot x, y. Nah, x itu kita indeks kebahagiaannya dan y itu adalah
ini apa indeks pendapatannya, lalu kita coba run. Bentar, ini tadi diminta soalnya histogram. Sorry, ini ada yang salah. Histogram itu plot is. Nah, ini kita kopikan ke sini. Yang pertama-tama kita coba pendapatannya dulu. Table ini pendapatan. Ini kolom Brix 5. Pendapatan, lalu kita coba run. Nah, ini adalah histogram dari apa sih namanya, field pendapatan. Kalau yang namanya sebaran normal itu biasanya berbentuknya seperti kurva lonceng terbalik. Ini kalau boleh saya bilang ini cukup normal. Hanya saja yang di tengah-tengahnya ini kurang banyak. Tapi yang lainnya itu sebarannya udah cukup mengikuti lonceng kebalik. Yang sebaran ekstrimnya itu sedikit, baik di kiri maupun di kanan. Hanya kurang yang di tengah-tengahnya aja. Lalu kemudian kita coba cek histogram untuk data kebahagiaan. Ini kebahagiaan. Ini kita ganti jadinya kita tarik coba. Ini crash. Kita coba kan. Nah, ini adalah histogram dari data kebahagiaan. Terdapat angka 1 sampai 7 dan di atas ini sih banyaknya ini. Nah, ini bentuknya sudah seperti lonceng kebalik, jadi sebaran datanya ini sudah normal. Nah, ini lupa saya screenshot. Ini saya screenshot, kemudian saya kopikan ke Word saya, ke lembar jawaban saya. Kemudian yang histogram kebahagiaan ini saya copy, saya paste ke lembar jawaban saya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat scatter plot apakah variabel terikat tersebut memiliki hubungan linear ataukah tidak. Nah, kita langsung cari cara membuat scatter plot di bahasa R. Sintaksnya adalah ini plot x, y. Plot x, y. Nah, di sini x itu kita permisalkan adalah kebahagiaan dan y itu adalah pendapatan. Lalu kita coba run. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari scatter plot. Nah, ini mungkin kita bisa percantik sedikit. Ini xlab-nya misalnya kebahagiaan. Kebahagiaan dan y-lab-nya adalah pendapatan. Kita coba run lagi. Nah, ini caption X dan Y sudah berubah menjadi kebahagiaan dan pendapatan. Nah, apakah bentuknya ini sudah normal mengikuti persamaan linear? Kalau saya bilang ini sudah, karena bentuknya itu bisa dilihat polanya ini semakin menanjak ke kanan. Jadi semakin tinggi pendapatan maka akan semakin bahagia. Ini kita bisa screenshot hasil dari grafiknya, kemudian kita kopikan ke lembar jawaban.
plot. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dan kemudian menjelaskan hasil regresi tersebut. Ini kurang berarti. Regresi linear. Add language regression. Kita coba. Nah, di sini ada sintaksnya nih. Model itu adalah limit X dibandingkan dengan Y, kemudian disamarikan dari hasil regressionnya ini. Dari hasil dari perhitungan limit ini. Langsung saja kita copy sintaksnya. Tadi Y adalah pendapatan dan X adalah kebahagiaan, karena di sini X dulu baru Y. Lalu kita run. Nah, di sini kita dapat hasil dari regresinya. Jadi ini kan yang dibandingkan adalah Y dibandingkan X. Jadi ini sama aja kayak Y itu misalnya 1,04 ditambah konstanta 0,91. Dan kemudian di sini ada errornya juga nih 0,101 sekian-sekian. Jadi untuk setiap konstanta ini bisa plus minus 0,1, dan untuk setiap 1,04 ini bisa ada error plus minus 0,02. Nah, lalu hasil dari perhitungan ini saya screenshot. Kemudian saya kopikan ke lembar jawaban saya. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mengecek homosegdasitas. Homosegdasitas. Nah, itu rumusnya adalah ini dari hasil regresi tadi dibuat plotnya. Berarti ini model, nah ini plot. Ini kita komen aja, lalu kita coba run. Nah, ini ada hasilnya seperti ini. Ini homosegdasitas pendapatan sebagai Y dibandingkan X, jadi pendapatan dibandingkan kebahagiaan. Ini boleh dibilang sih normal karena bentuknya ini apa tuh namanya tuh apa ya? Ini masih normal karena dia itu tidak beraturan seperti ini. Kalau yang tidak homogen itu dia bentuknya mungkin bisa kurva atau misalnya bisa macam-macam, bisa kurva kebalik atau tidak kurva kebalik. Lalu ini saya screenshot hasil generatannya, kemudian saya paste ke lembar jawaban. Nah, kemudian di sini kita
diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik, plot data grafik. Ini plot data grafik hasil regresi. Hasil regresi itu yang tadi ini. Kita diminta untuk menampilkannya ke dalam bentuk plot. Ini sudah bentuk plot ya, ini tadi ya. Visualisasikan hasil plot. Plot data point ini ini plot histogram hasil regresi kalian ini. Yang pertama ini berarti ini plot kebahagiaan dan pendapatan. Plot data point pada grafik. Ini yang tadi. Kebahagiaan terhadap pendapatan. Kemudian tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Add language line plot. Kita bisa pakai addition plotting line. Ini bisa bukan ini x, y. Ini yang diminta hasil dari regresinya. Jadi yang ini kan x ini, kalau y ini adalah, jadi gimana ya caranya? Coba ini. Ini saya lupa. Regression line, absolute line. Ini nambah dari sini. Nah, ini kayaknya dari bahkan garis regresi linear yang sudah diplot. Ini hasilnya ya seperti ini. Kemudian tadi kan kita coba run lagi. Di sini ada nih persamaan linearnya. Jadi ini dulu di screenshot dulu, lalu kemudian saya kopikan ke ini lembar jawaban saya. Lalu kemudian untuk garis persamaan linear kita bisa cek di sini. Di sini kita bisa lihat ini kan apa namanya, garis persamaan linear itu biasanya y sama dengan x ditambah sesuatu atau rumus apapun lah itulah. Nah, di sini y itu adalah berarti data pendapatan adalah ini, di sini kebahagiaan
Nah, ini kita kan ini 1,46608. Nah, ini kita mungkin bisa bulatkan ke atas jadi 1,0,45, atau mungkin kita bisa bikin jadi 1,5 maksudnya. Kita bulatkan ke atas, ditambah di sini 0,91. Ini 0,912, berarti ini mungkin kita bisa bulatkan jadi sekitar 0,92. Jadi pendapat ini laju grafik yang pada plot ini adalah kebahagiaan adalah pendapatan, maksudnya pendapatan adalah 1,05 kebahagiaan ditambah 0,92. Di sini kita bisa buktikan, misalnya di sini ini apa namanya, kebahagiaannya ini kan 1 nih, tapi di pendapatannya ini udah 2 nih. Kemudian kita bisa lihat ini kebahagiaannya 2, tapi pendapatannya 3 dan seterusnya. Berarti ini laju linearnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita bikin persamaan matematikanya di sini. Kita insert apa ya namanya? Nah, equation insert equation. Ini kita bisa ubah ini menjadi variabel y, misalnya ini x. Kemudian kita bisa kasih keterangan y adalah pendapatan dan x sama dengan kebahagiaan. Lalu terakhir kita diminta untuk memberi judul dan label yang sesuai untuk sumbu x dan sumbu y. Sini udah ada judul, pendapatan, dan kebahagiaan, tinggal judul tabelnya aja. Tabel R language plot table itu. Nih, main ini adalah judul dari grafik. Judul dari grafiknya observasi kebahagiaan dan pendapatan. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini keluar judul dari grafiknya. Lalu kita screenshot. Kita paste ke lembar jawaban. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.